Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Alfi Afandi. Kapungkap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantor ternyata lu ya. Iya, jadi anak kantoran sekarang. Oh, bukan anak lah, ini bos kantoran. Ah, Ruangannya gede banget, punya ada WC sendiri. wah, ruangan saya sudah di sana sebelah sana. Kalau ini ruangan ngumpul, ruangan gue di situ, di depan situ. Oh iya. Jadi lu tuh kalau orang nggak tahu lu pas kenalan, lu bilangnya apa? Mas, kerjanya apa ya? Gue seniman, Seniman. seniman. Iya dong, seniman dong. Ya enggak, akhirnya kayak saya dai. Itu bukan kerja, itu kewajiban. Ngeri. Lah iya dong. Kan setiap orang punya berkewajiban untuk menyebar kebaikan. Oh gitu. Iya dong. So iya gitu. Di KTP lu seniman masih? Di KTP udah swasta. Gak ada di KTP pekerjaan dai, gak ada tuh. Emang Ustadz gak ada. teman-teman lu yang ustad, lu pernah nanya nggak? Kan lu akrab sama Iya, ustad-ustad. iya akrab. Ada yang pekerjaannya ustadz, cuman kayak nggak masuk di gua. Tapi ada di KTP-nya ustad gitu, Kayaknya ada deh, kayaknya ada. atau dai gitu. Kayaknya pernah pernah tahu gua ada, tapi siapa gua lupa. Tapi masa iya sih dibahas kerjaan? Itu bukan pekerjaan, itu kewajiban. Ya coba kan kalau misalnya dia nggak melakukan kegiatan lain selain berdai kan, Bisa jadi mata pencarian ya. iya. Ya itu terserah dia, tapi kalau menurut gua tugas kita adalah bukan hidup dari dakwah, tapi menghidupkan dakwah. Makanya Tapi kenapa gua ngantor? ya berarti kalau lo diminta Tad atau Vi, ini dong apa ceramah di sini, lu nggak ngasih tarif. Enggak, enggak. Kalau lu jadi aktor atau lu sebagai seni baru Iya, ada tarif segini. iya. Oh, jadi dimanapun misalnya acaranya gede atau misal ada melibatkan sponsor besar, terus Vi boleh kultum nggak Boleh, misalnya? boleh. Dari sana berapa? Gue selalu begitu, dari sana berapa? Dari sana tuh apa maksudnya? Mereka mau ngasih berapa gitu, Oh, gitu. Terus bisa di luar kota gimana? Apa namanya, akomodasi segala macam, gitu. Ceritanya begitu. Kalau nyebutin, oh kalau luar kota gue biasanya sekitar 100 ya nggak ada. oh, kalau dari sana misalnya, oh ternyata kurang gede, Kalau misalnya gini, dia bersponsor, biasanya manajemen gue tuh kan, ya. bersponsor, dia dapat apa namanya, untung banyak, event nih, talk show apalagi. Dia bukan ceramah tapi talk show dan bersponsor. Loh, Mbak, itu kan pasti ngomong kita, itu si manajemen ngomong, itu kan bersponsor dan ini konsepnya bukan ceramah tapi talk show. Beda nih gitu. Oh, Gitu. dibedakan. Dibedakan. Kalau lu sebagai narasumber, Vi seniman. Yoi dong. Iya dong. Iya kan? Cuma kan jadi tipis batasnya antara lu sebagai seniman dan lu sebagai dai itu. Kadang-kadang lu diundang sebagai Alfi Afandi yang aktor, musisi, tapi juga pendai. Tapi lu disuruh berkhotbah misalnya. Gua selalu lempar gini. Gua bilang sama tim gua, udah bilang aja suruh gua perform atau apa, nanti bonus ceramah. Ya dong. Biar enak. Iya kan? Profesionalnya Profesional gitu. ya kan? Iya. Iya kan? Jadi nggak ini nggak berat sebelah atau nggak tipis gitu mainannya. Yaudah gue perform atau gue ngapain, gue talk show tapi ntar bonus deh. Nanti ada bagian sendiri, part sendiri gue ceramah gitu. Kali. Kalau memang spesifik jelas acara keagamaan, No, tablik masjid, apa iya, iya. nggak ada. Oh, kalau yang udah jelas gitu ya, misalnya batasannya, Nggak. memang acaranya taklim apa Iya, gitu. nggak pernah gue bilang harus sekian, nggak ada. Tapi memang hukumnya sebetulnya kalau ada ustadz mentarifkan itu apa sih? Kalau dalam Al-Quran apa namanya dikatakan Thamanan qalila, jangan engkau memperjualbelikan harga-harga ayat dengan ayat Al-Quran itu dengan harga yang murah. Mau 2M mau 100M kan murah di mata Allah. Jadi menurut gua kalau tafsiran
dari guru-guru dan pendapat pribadi ya, kayaknya kalau untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan, tidak etis rasanya untuk menarifkan dakwah tersebut. Karena kita bawa agama Allah, kita bawa ayat, kita bawa hadis, gitu. Tapi kan banyak ustadz yang kaya raya ya pada akhirnya. Wah subhanallah, gue no komen kalau masalah itu. Tapi ada teman gue ustadz kaya raya, gue tanya dia ngapain, dia jualan rokok. Ternyata bisnis juga. Oh, Jadi, orang nggak tahu. Iya, orang atau orang ngiranya, wah dia kaya dari ceramah. Enggak. Ternyata dia bisnis juga, dia ada kerjaan juga. Makanya teman-teman dai ini harusnya kita semua ada pekerjaan lain di luar daripada dakwah yang akhirnya kita bisa menghidupkan dakwah itu sendiri, sehingga ketika mau ceramah kemanapun ya kita nggak beratin jamaah, kita nggak beratin umat gitu. Tapi kalau tadi bunyinya jangan kau jual ayat-ayat Quran dengan harga yang murah, malah bisa jadi ini nggak? Oh, berarti gua harus mahal. Ya Kalau berkhotbah. mau seberapa mahal, tetap aja mau semahal apapun murah di mata Allah. Ya tapi di mata manusia kan gampang ukurannya mahal dan murah. Betul, tapi kan mata manusia ini kan agak apa ya, picik ya, menginginkan apa yang dia pengen, apa yang diinginkan doang, bukan yang Allah mau. Dia pengen mewujudkan yang dia mau, bukan yang Allah mau. Nah ini sulit nih. Sementara Allah Ta'ala menyiapkan kehidupan setelah kematian. Ya, tapi bisa jadi kan ada orang yang menerjemahkan itu dengan tafsirnya sendiri supaya kan ayatnya bunyinya gini. Berarti kalau tarifnya segitu mah belum masuk lah. Ya ada aja. Sekarang kalaupun misalnya emang ada, semoga Allah beri hidayah dan semoga pada akhirnya kita ini tidak memberatkan jamaah untuk hadir dalam sebuah kajian, tidak masalah harga segala macam, karena memang setiap orang butuh uang untuk hidup, betul? Iya. Ya kan, setiap orang butuh uang untuk hidup, tapi kalau bisa hal tersebut didapatkan di luar daripada dakwah. Kalau lu tuh religius begini gara-gara main jadi UJ apa gara-gara apa? Awalnya gara-gara itu. Gara-gara main jadi UJ? Awalnya gue coba-coba keterusan. Coba-coba gimana? Ya kan reading Mang, itu reading gue belajar 3 bulan, terus tiba-tiba kok nyaman ya, kok ini yang gue cari ya masalah ilmu agama, kok ini yang gue temukan ya, kok gue merasakan kehangatan di sini. Akhirnya gue nerusin sampai teman-teman bilang si Alfi itu kedalaman tuh readingnya. Banyak yang ngomong gitu, Alfi kedalaman tuh, tapi menurut gue ya nggak ada masalahnya karena ini ibarat air hujan di atas sekarang, gue tambah pakai ember. Nah air tersebut gue siapkan untuk musim kemarau. Jadi ilmu itu gue pelajari bukan untuk gue sebarkan awalnya tuh. Dan sampai sekarang harusnya begitu, bukan untuk gue sebarkan, akan tetapi untuk ilmu pribadi gue sendiri, untuk kehidupan gue, meskipun gue sampai mondok kemana-mana, meskipun begitu. Jadi bukan untuk dipanggil ustadz, bukan. Dulu waktu ngambil UJ itu apa sih? Ramon ya katanya yang nyuruh lu. Ramon. Udah, coba casting aja. Ramon tuh enggak. Ramon tuh yang ngajakin gue lagi syuting sama dia di Bromo, dia bilang, "Fi, lu udah berapa lama nggak film?" Wah, tahun lalu, gue bilang Lupus tuh terakhir. Besok film lagi. Film apaan? Film UJ. Wah, happy gue. Jadi bandar. Bukan jadi UJ. Lo pikir gue jadi bandar. Udah ngincernya peran itu? Iya, karena tampang gue brewokan, gondrong Mang. Gue gondrong, brewokan, wah bandar nih gue bilang. Kata Ramon, enggak, lu jadi ujek lagi lah lu, gue bilang. Gue kemungkinan jadi si Gugun Gondrong, kata dia. Oh, yaudah datang aja dulu, gue bilang. Datang, ketemu anak dapur film, tidak disuruh casting, disuruh ceramah, disuruh ngaji. Sama Riri waktu itu, Riri dulu. Oh, casting direkturnya. Casting Riri, habis itu ketemu sama Indra Kobut, habis itu ketemu sama Sanung. Disuruh ngaji? Disuruh ngaji, suruh ceramah, suruh apa lagi ya? Azan. Waktu itu lu udah ada basicnya? Basic, alhamdulillah masih inget lah dikit-dikit. Karena kan dari kecil kan ada bekal-bekal dikit itu dari zaman gue masih usia 8 tahun lah.
Masih ada bekal tuh, ya ada gue azan, gue ceramah, sampai ada satu lantunan syair dari Abu Nawas yang Uje punya album itu, yang di album Lahir Kembali kalau nggak salah gue tuh. Nah gue bawain lah si syair itu. Kata mereka, oh suara lu Uje banget. Bahkan info katanya Pak Ram bilang ini Alfi dubbing katanya gitu. Oh, dikira dubbing. Hmm. Berarti lu sebelum casting menyiapkan? Nggak nyiapin juga, emang gue suka syair itu. Nggak yang kayak ceramahnya atau Nggak, lu belum mempelajari UJ waktu casting tuh? belum. Seadanya gamblang blek. Apa ceramah lu waktu itu? Ya pohon mang. Udah lupa gue berapa tahun lalu, udah 2013 akhir tuh. Lupa gue tuh. Gue ceramahnya tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai begitu tuh. Tapi isinya gue lupa. Azan, iya azan sama syair itulah. Tapi yang lu tahu sosok UJ waktu ikut casting itu apa? Guru aing itu mah almarhum itu zaman 2010 ya. Dia tuh pernah nge-BBM gua. Di mana, Bro? Di kosan, Bang. Ayo dong ke sini. Jadi 2010 tuh gue sempat BBM sama beliau, gue kirimin voice note. Wah, makasih ya udah beli lagu gue, Bang. Suara gue itu, Bang. Jadi gue voice note tuh. Dia bilang dia, "Thank you ya udah beli CD gue zaman dulu kan." "Bang, itu suara gue, Bang." Ayo ketemu. Iya. Berapa kali BBM dia ngomong, "Di mana lu?" Gitu. "Gue di kosan, Bang." "Sini dong ke I Like Monday." Ke Hard Rock. Permenda. Nah, terus, "Oh iya. Aduh, Bang. Di kosan gue lagi ada tamu, gue lagi enak, nggak bisa kesana." Ngomong gitu. "Lanjut," kata dia. "Kalau udah sober kabarin gue." Oh, dia tahu lu lagi pakau. Yoi. "Lanjut, kalau udah sober kabarin gue." Mantep, gue bilang ini orang. Wah, Oh, nggak nyeramahin. Nggak nyeramahin. Nggak yang ngapain sih lu? gak ada. Lo kalau udah sober kabarin gue. Itu dari apa namanya, gue menemukan rasa kayak dirangkul bukan dipukul. Situ. Lu kaget dengan respon dia? Kaget lah gue. Udah santai aja, kalau sober kabarin gue. Gimana? Perasaan lu apa? Wah, pecah sih ini. Ini baru Ustadz, gue bilang waktu itu. Ini baru Ustadz. Wah, ini rock and roll nih. Masuk di gue nih, gue bilang. Dan pas beliau meninggal itu kehilangan gue, kayak gue tidak menemukan lagi sosok orang seperti dia. Nah, lu kenalnya gara-gara apa? Gara-gara waktu itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ya? Gue punya pertama BBM yang sama Pipik dulu tuh. BBM yang sama Pipik. Apa sebab ini ya? Arisan yang Sunda, geng Sunda. Gas. Gabungan artis zaman Iya, Sunda. Iya. Apa itu ya, gue lupa. Kayak itu deh awalnya. Ada Teh Ocha kan tuh. Ada Teh Meli kan. Kang Ferry. Kayak itu awalnya, lupa gue. Oh, lu ikutan gas. Itu kan nggak nongkrong di zaman dulu dimsum kan. Terus muter-muter kemana gitu. Oh, UJ itu ikutan gas, enggak? Lupa. Emang UJ orang Sunda? Dia mah Banten Ambon. Oh, Sunda Ambon dia. Banten kayaknya bukan Sunda sekarang kan. Sekarang. Iya, betul. Dulu masih. Dulu Sunda, dulu Jawa Barat. Jawa Barat, Sekarang kan Banten beda. udah bukan. Sekarang kan beda. Gitu. Oh, jadi tapi kenalnya belum deket. Nggak deket, nggak terlalu dekat, cuman BBM-an. Tapi subhanallah yang lucu, gue mimpi beliau itu selama film hampir tiap hari, Bang. Mimpi gimana? Mimpi almarhum, mimpi Uje. Selama syuting film itu dulu ya, hampir tiap hari. Terus ya, dalam mimpi itu kayak apa ya? Bersambung. Gimana? Kayak hari ini kita ngobrol di ruangan ini, besok ke bawah ngobrol lagi, kayak gitu-gitu. Sampai once gue ada yang salah, dia ditegur sama beliau. Salah apaan? Kayak misalnya temenan sama siapa, dia mau kenal sama siapa, dan ternyata dia temenan juga sama dia, sama si orang ini. Di mimpi, lu jangan temen sama dia ya. Ini orang begini. Oh iya, Bang. Segitu. Selama syuting itu. Dulu 2014. Nah, gara-gara jadi UJ lu mempelajari agama lebih lanjut. Betul.
Sampailah dikira orang sekarang ini, bukan dikira ya, disematkan orang sebagai ustadz, padahal mas secara pribadi gue tidak pantas disematkan kata ustadz. Gue hanya seorang CEO yang tidak menunjukkan menunjukkan aslinya gue. Jam dong tapi ya kalau gue CEO. Iya, nanti gue kasih tahu CEO skema data. Gak usah itu, gak usah dibongkar. Tapi kalau lu bukan ustadz, berapa banyak baju gamis yang ada di lemari lu? Aduh, yang gue kecentit. Aduh, Ayo. banyak sih. Tapi kan itu bang buat ini mang, buat ketika ngumpul sama anak pondok. Iya, jemaatan. tapi dibandingkan circle lu yang dunia hiburan, berapa banyak kalau itu punya gamis? Banyak. Kenapa ke gamis ya patokannya? Ya kan ustadz butuh kostum begitu. Oh iya benar juga. Ya kan kalau kita nggak butuh, maksudnya kalau kerja kan ya kayak Omes pasti butuhnya baju-baju bagus buat ini di Syuting depan gitu. umum. Iya. Kalau lu kan pasti Gamis ya benar. Ada. lah ya kan. Banyak ada suwe nih. Sekarang orang lebih banyak manggil lu Tad atau Masih ada beberapa yang manggil Tat, tapi gue bilang panggil Alfi aja, atau enggak panggil, kalau misalnya dia di bawah kita usianya panggil abang boleh, lupa gitu. lu perasaannya gimana sih kalau ya maksudnya dapat gelar ustadz sekarang? Iya, perasaan gue kayak gue hanya mengaminkannya, tapi rasa nggak pantas. Ya Allah, amin. Allah semoga pribadi gue beneran soleh sebagaimana prasangka mereka. Gitu. Yang lu belajar Islam kemana? Yaman, Iya men. Yemen. Yo, Yaman. Itu gara-gara apa? Nah, gua pengen mondok di awalnya itu di Rusaifah di Mekah. Terus gua ngomong sama Abuya Ahmad Maliki, kata Abuya Ahmad, Alfi nggak bisa nih di sini 10 tahun, nggak kurang, lebih mungkin. Oke, terus gua tanya sama anak-anak ya, anak Indonesia di sana, gimana? Gua bilang, gua nggak bisa lama tapi gua bilang gitu kan. Ya udah di Yaman aja. Oh di Yaman di mana? Gue nggak tahu Yaman dulu di mana kan. Terus gue nyampe ke Indo, gue ketemu salah satu guru gue, Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segar. Gue ngobrol, udah ke Yaman aja. Hadramut. Belum tuh gue mikir, aduh gimana ya. Terus gue mimpi guru gue tuh yang di Yaman, Habib Umar. Mimpi. Gue bilang ke Habib Ahmad, udah berangkat, mana paspor? Udah. Gue lewat beliau, gue langsung berangkat. Gue daftar nama sendiri di sana. Mimpi gimana? Kan lu belum kenal orangnya. Itu dia. Pas gue ke rumah Habib Ahmad itu, Habib ini siapa? Gue bilang ada foto Habib Umar. Ini Habib Umar. Alfi mimpiin beliau nih berapa kali. Oh lu mimpi ketemu tuh tiba-tiba lihat fotonya. Iya. Masya Allah udah. Gitu. Jadi gue mimpi berapa kali, pas lihat fotonya ini siapa? Gue bilang, ini Habib Umar. Ini di Yaman. Alfi mimpi beliau berapa kali? Udah berangkat. Lu sering mimpi ketemu orang ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Di Yaman itu bahasa apa? Sunda, ya bahasa Arab dong. Emang lu bisa bahasa Arab? So iya mas, gitu ya, pelan-pelan lah, ya belajar pelan-pelan lah. Enggak, berarti lu belajar bahasa Arab dulu baru pergi ke Yemen apa? Ya, di Saudi, di Mekah, benerin lagi logo di go private, sempat private. Nah, habis itu berangkat ke Yaman. Belajar bahasa Arab berapa lama? Gue tuh kalau misalnya yang lesnya tuh bentar dong, mau sekitar 2 bulanan. Tapi setiap hari Tiap hari. di Mekah. Enggak di sini. Oh, di Kalau sini. di Mekah gue praktek. Jadi ngobrol sama orang-orang. Tapi dan itu masih berantakan sama sorof segala macam kayak amilun tak malunya amilun ya amalun gitu-gitulah, berantakan gue itunya. Tapi kalau misalnya ngobrol sama orang masih nyambung tuh. 2 bulan bisa ya? Maksudnya survive bahasa gitu ya? Tapi ya survei bahasa 2 bulan betul. Nyampe sana gue juga masih belum mengerti bahasa di sana. Karena kayak bahasa Arab yang ini ya fusah belum lama. Di Mekah lisa. Di Yaman adu. Apa itu? Belum semua artinya.
Oh, pilihan kosakatanya beda-beda. Beda-beda, jadi kayak apa ini gitu. Jadi kayak bahasa daerah dong. Iya, ada khasnya masing-masing. Jadi gue harus pada beradaptasi sama Yaman lagi, sama Tarim, Hadramut, gimana bahasanya. Terus secara dialek kayak gimana, kef hal. Apa tuh? Kalau di aslinya kan kef halak, kef halukum. Kalau di sana kef hal. Oh, Gimana kabar gitu. padahal kalau secara tata bahasa yang benar tuh Kef halukum begitu. gitu. Ini bahasa umumnya yang gue pelajari Iya, gitu. ya kayak mungkin kalau di kita apa kabar? Kamu Gimana? Ya, gitu doang, gitu. Gitu. Macam-macam. Niatnya apa? Ya itu gue pengen belajar buat diri gue sendiri. Apa maksudnya? Kenapa timbul keingintahuan itu? Karena pernah gua diomongin sama salah satu orang, dikatakan ada sekarang ini orang mendadak ustadz, artis gara-gara film tiba-tiba jadi ustadz. Wah, itu orang gue samperin ada masalah apa sama gua bilang, kalau mau ngomong ada es teh manis gak? Es teh manis. Terus kalau mau Gua mah itu aja. Oh itu ya? Gua air putih aja. Oh iya udah. Mbak air putih apa? Oh iya udah. Hah? Kalau mau ngomong langsung ke gua, jangan di belakang gua bilang itu. Terus udah dia nggak ada masalah katanya. Tapi sudah hal tersebut menjadi pecutan buat gua ketika orang memandang sebelah mata. Oh berarti gua harus belajar nih, bukan untuk karena dipanggil ustadz, tapi gue harus beneran belajar, harus ada landasannya, harus bersanad, arti ilmunya itu bersambung dengan Rasulullah SAW. Udah, gue harus jalan, bukan karena dia, tapi sebab pecutan itu gue berangkat. Tuh. 2 bulan. 2 bulan persiapan di sana. Gue sekitar sebentar saja, gue cuman 3 bulanan. Oh, lama juga tapi setiap hari itu kan dia bilang. Iya. Lu jadi santri di sana berarti. Iya. Kayak gimana kehidupannya? Kehidupannya asik kalau menurut gue ya, asik karena start pagi ya, jam 2 pagi kita bangun nih. Jam 2 pagi bangun, azkar, suruh tahajud, terus kemudian subuh gitu berjamaah, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, ada kelas pagi, ada ya kelas pagi itu jam habis dari sholat subuh. Setelah itu istirahat, sarapan, ada hizib Quran sampai agak siang dikit, istirahat, ada kelas lagi, masuk sholat zuhur, kemudian makan siang, ada kelas lagi, nyambung terus tuh sampai malam. Nah malamnya sebagian orang istirahat, nah gue sama teman-teman enggak. Ngapain? Nongkrong di belakang, di jalsa khos, di belakang daerah musofa tuh ada jalsa khos. Gue tuh nongkrong sama teman-teman, ngobrol masalah, mereka nanya juga kenapa gue jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini, dan teman-teman seniman baru gue yang kesana waktu itu. Rata-rata itu siapa? Maksudnya profesi orang yang mondok di situ tuh? Santri biasa, dari teman-teman dari Jakarta. Oh ada orang Indonesia? Banyak Indonesia, banyak. Mereka heran kenapa lu kesini, apa yang bikin lu kesini. Jarang nih seorang yang dikatakan mereka artis ya datang ke sana. Ya itu udah, gue bilang gue kesini cuman pengen memperbaiki hidup gue kesini pengen mimpi Rasulullah SAW gitu. Terus pulang dari situ? Alhamdulillah pulang dari situ malah diamanahkan oleh guru, buatlah dakwah fi makanak, dakwah di tempatmu, kata beliau. Tempat gue kayak apaan, gue bilang. Gue tanya bini gue, gimana maksudnya ya, ketemu guru yang lain lagi jawabannya begitu juga, dakwah di tempatmu. Di tempat ini apa? Ini tempat beneran tempat atau apa? Gue bilang. Sampai mimpi guru lagi, gue tanya bini gue, maksudnya apaan ya? Bini gue bilang, lu kan anak motor, lu dakwah sama anak motor. Itulah muncul Bikers Dakwah.
Gara-gara dakwah di tempatmu itu, Iya. di tongkrongan lu ya mungkin ya Iya, maksudnya. itu di kebiasaan gua bermotor kali ya gitu. Nah, lu gimana masuk ke circle Habib-habib dan guru-guru agama segala itu yang banyak itu pergaulan lu? Ya karena memang banyak ini memang majelis taklim lah. Gua suan ke mereka, datang ke mereka, hadir acara-acara mereka. Mereka juga dalam apa namanya perkumpulan sering ketemu di istima, di kayak reuni gitu. Ya saling kenal, alhamdulillah sekarang. Oh, lu mengenalkan diri. Enggak, mereka kayak, Habib, sehat. Mereka tuh selalu begini. Mereka mengira gue, ada beberapa orang ya dari mereka tuh mengira gue ini Arab. Karena begini. Gara-gara brewok. Ismakmen kata dia, kata beliau tuh kan. Oh, Alfi Habib. Namanya itu siapa? Alfi bin Ahwal, gue bilang orang biasa, bukan Abaib, ya. Ahwal nggak mungkin atau mukanya di Arab, enggak, bukan, gue bilang. Ahwal, Jawi, gue bilang Jawa. Gitu. Orang Arab aja mengira lu Arab. Iya. Terkecoh mereka. Terkecoh, gara-gara brewok. Makanya lu gampang masuk ke circle mereka ya. Gitulah, kata gitu. Ada yang bilang lagi, Alfi mah Ahwal rasa Sayyid gitu, orang biasa tapi rasa kayak nongkrong sama Habib katanya. Padahal mah gua Ahwal, Jawa gua. Itu mah. Oh, gara-gara pengajian akhirnya bisa. Ya kan lu akrab banget gue liat kalau di ini circle lu itu. Iya. Emang apa ya? Berkabar sama mereka tuh nggak cuma lagi majelis, nggak cuma lagi acara, cuma lagi di mana nih nongkrong yuk. Ketemu yuk ngobrol ke rumah gitu. Gitu. Itu di Yemen itu mempelajari semua mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i. Di kita apa kalau di Indonesia? Syafi'i. Oh, makanya lu kesana ya karena biar relate. Iya. Nanti kalau dakwahnya gampang ya. Karena udah mazhabnya sama. Jadi kan kalau masalah agama ini kan kita berbicara masalah keimanan. Mazhab itu adalah sebuah pegangan kita aja bahwa kita menjaga diri kita seperti apa, tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, dan bagaimana menjaga kerentanan di era zaman sekarang ini gitu loh. Makanya gua kesana. Lu berhenti pakau gara-gara jadi UJ apa setelah jadi UJ masih? Gua berhenti itu alhamdulillah gara-gara setelah jadi UJ tuh, pas jadi UJ gua berhenti. Oh, begitu jadi UJ lu berhenti makanya? Bisa gitu ya? Emang bisa kan? Bukannya orang susah kalau udah. Sebab awalnya tuh gue OD mam, overdosis, terus di titik itu nggak tahu ya, gue pernah di podcast di konten-konten lain pernah bilang bahwa melihat sosok yang bersayap gitu ya, sosok bersayap. Terus waktu itu gue lagi under substance, lagi habis make, gue overdosis. Entah gue halu atau Allah alam, gue ngeliat sosok bersayap dan gue ngeliat kaki gue tuh membiru dari jempol sampai ke lutut. Gue pikir kayak gue mati nih. Setelah itu gue main film UJ, udah gue mikir ya kayak nih emang Allah pengen gue balik dah gitu. Jadi hal-hal itu gue baca, ya udah gue pelajarin aja, nggak ada salahnya juga kan. Itu. Sekarang jadi ada beban gak setelah orang tahu lu ada gelar embel-embel Ustadz? Jadi maksudnya ya, oh, aku harus menjadi pribadi yang baik terus. Beban sekali. Karena ya basic kita kan entertain mang, ya kan. Basic kita entertain. Dibilang beban ya, tapi alhamdulillah beban tersebut menjadi sebuah pagar biar kita nggak terlewat batas, biar kita bisa menjaga juga. Dan kalau mereka bilang Ustadz, sekali lagi gue ngerasa belum pantas karena Ustadz itu tinggi magomnya, sementara gue masih pelajar, gue masih murid, tapi gue hanya menyebarkan ketika diminta dan menyebarkan hal yang gue tahu, itu doang. Kalau gue nggak tahu, gue nggak jawab. Cuman sekarang di setiap circle kalau ada kumpul-kumpul yang mimpin doa pasti lu. Iya betul, betul. Tidak di mana-mana itu. Doa Alfi gitu. Tapi alhamdulillah paling nggak bersyukurnya adalah
paling nggak mereka ingat dengan masalah doa ini. Ya minimal kalau syukuran doanya bukan cuma doa selamat lah ya. Iya. Ada doa yang lebih panjang. Ada arah-arahnya dikit gitu. Jadi yang di lingkungan juga, ini mah doanya bener ya, panjang nih. Karena nggak tahu artinya. Yang penting kan nggak cuma Al-Fatihah. Betul, betul, setuju. Ya paling nggak cuma Al-Fatihah, tapi gue senengnya tuh anak-anak tuh kayak besok doa ya tempat gue ya. Wah kayak spesialis doa nih gue. Tapi senengnya gue tuh mereka tuh yang ada harap-harap yang panjang gitu. Udah. Iya, iyalah kalau cuma doa Al-Fatihah doang kan ya udah nggak usah ngundang orang yang fasih. Iya, benar. Ya tapi kan setidaknya orang jadi ininya image ke lu baik kan, minta doa. Iya kan? Asal jangan minta air doa ya. Emang air doa tuh apa? Ada nggak sih? Ada, Rasulullah juga begitu kok. Ada. Artinya Rasulullah mendoakan kayak Rasulullah dulu Sayyidina Abu Bakar masalah digigit ular kakinya, kemudian Rasulullah meletakkan air liur Rasulullah di lukanya Sayyidina Abu Bakar, sembuh. Nah tabaruk daripada doa tersebut, kita bertabaruk akan kepada hal tersebut, doain aja air tersebut dibentuk apa, kita doain semoga air ini menjadi sebuah frekuensi yang menghantarkan kebaikan, menjadi sebuah perhatikan deh, ketika air diperdengarkan Allahumma sholli Muhammad, hal-hal yang baik, dia beda rasanya. Air itu kan makhluk, unsur yang Allah ciptakan. Unsur yang Allah ciptakan, ketika didoakan dia mengikut hal atau vibes positif yang menghantarkan kepada yang minum menjadi positif, dan kemudian menjadi salah satu wasilah untuk mengubah zon prasangka orang yang minum. Wah ini sebab ini nih berkahnya doa yang diucapkan semoga gue sembuh, kan prasangka dia berubah tuh, jadi nggak cuma air putih biasa kosong gitu. Jadi kita membantu orang-orang mengubah pola pikirnya bahwa dengan air yang disematkan kalimat Allah, kalimat Bismillah, ini menjadi syifa wa dawa, penyembuh dan obat. Karena Al-Quran ad-dawa wa syifa, obat dan penyembuh. Al-Quran itu. Tabaruk lu tadi apa artinya? Tabarukan itu apa? Mengambil keberkahan daripada Al-Quran. Oh, tapi kalau Nabi mah pakai liur doang langsung sembuh. Kalau kita Ya, karena Nabi infeksi. Kita infeksi. Oh makanya orang dasar mendoakan air itu gara-gara kejadian itu. Ya, Nabi, salah satunya itu. Salah satunya itu. Dan ya sekali lagi ketika hal tersebut dengan membawa Al-Quran ad-dawa wa syifa. Al-Quran itu adalah obat dan penyembuh. Tapi zaman Nabi ada nggak orang yang minta air didoain ke Nabi? Wallahu alam, gue lupa kalau masalah kisah itu ya. Harusnya ada, cuman nanti gue cek lagi. Gue nggak berani ngomong sekarang, tapi harus gue cek lagi apakah zaman siapa yang minta, ada apa enggak, itu harus gue pastikan lagi. Tapi yang pasti yang gue tahu dan kita semua tahu, Rasulullah SAW mendoakan itu ke Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Abu Bakar digigit ular, air liurnya Nabi ditempelkan di lukanya. Nanti kita bahas di podcast yang satu lagi tuh. Podcast naik kelas. Yoi. Oh ada, kalau itu ada kejadian itu sahih. Sohe itu di gua Jabal Sur itu. Jabal Sur, Rasulullah lagi mau hijrah, mau kabur dari Quraisy. Rasulullah di situ, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar menutupi semua lubang-lubang daripada gua tersebut, dan ada satu lubang yang Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Karena katanya para orang soleh mengatakan ular tersebut pengen melihat indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Digigit, jangan tutupin, pengen melihat. Digigit, Sayyidina Abu Bakar membiru, ya bukan membiru ya. Iya, kena racun lah. Iya, meriang gitu. Kenapa ya Abu Bakar? Sampai air matanya Sayyidina Abu Bakar kena Rasulullah. Rasulullah kebangun dari tidur pangkuannya. Kenapa ya Abu Bakar? Kaki gue digigit ular ya Rasulullah. Rasulullah bangun, langsung dikasih itu air liur beliau, udah sembuh. Dawa wa syifa. Dan Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Makanya atas dasar itu ya begitu.
Berarti koleksi hafalan doa lu banyak, Pi. Ya, sedikit. Tapi bisa buat segala suasana. Segala suasana. Maksudnya kan kalau ada diundang, Pi, ini kita ada syukuran rumah, tolong dok berdoa. Pasti kan ada aja kan? Pasti ada kan dalam hidup lu kan? Ada. Misalnya, Pi, ini lagi bikin acara, tolong doa. Ada. Itu kan pasti doanya beda-beda kan? Iya, betul. Yang belum tuh, Vi, tolong geser hujan. Itu Regen tuh. La ilaha illallah. Gitu. Iya. Lu ya banyak berarti koleksi doa. Dikit gak banyak kok, dikit. Masih belajar. Gitu, rumah. Tiba-tiba langsung nyempurin banyak lo doa berarti kan? Iya kan gua aja doa cuma doa selamat doang. Sama doa makan, buangan tidur, sedikit lah. Kan itu doa standar warga itu. Standar warga, iya standar komplek ya. Iya, standar warga kan harus punya itu doa selamat. Iya benar. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Nah sekarang kalau setelah lu ada kesadaran religius yang lebih gede, menerima kerjaan apa yang jadi pertimbangan lu? Selama tidak ada kontak skin to skin, gue nggak ada adegan meluk lawan jenis, gue nggak ada megang tangan lawan jenis, kalaupun ada body double. Oh, Kalaupun ada begitu, karena itu sempat gue tanyain ke beberapa guru gue, ini gimana, gue bilang mereka harus begini, tapi gimana, ya udah body double. Salah satunya yang ngomong itu adalah Habib Ali Jufri ya pakai body double, itu ada di beberapa film lah. iya ya kan kalau acting kadang ceritanya nggak semua karakternya menunjukkan hal yang baik. Nah lu gimana tuh? Nah kalau tidak menunjukkan yang baik tidak masalah kalau menurut gue ya, karena beberapa ini kan kita masalah acting dan beberapa orang juga sudah mengetahui bahwa karakter gue di banyak film sebagai ustadz, ruqyah gitu kan. Nah, gue tuh pengen sebenarnya, ya kan kita jiwa seniman mang, pengen explore gitu kan, selama tidak menyalahi koridor. Akhirnya gue pengen ada peran yang lain atau karakter yang lain, selama nggak ada skin to skin, nggak ada berpelukan, selama tidak melambai. Kalau konteksnya skin to skin, lu memerankan bapak terus meluk anak perempuan gimana? Nggak bisa, itu pernah body double gue. Jadi shotnya dari belakang. Iya, itu pernah ada di salah satu PH, gue diskusi sama salah satu yang punya, gue bilang, Pak, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa karena ada hal ini. Jadi gimana? Tapi harus begini sih tadi. Maaf, gue bilang, boleh kasih saran nggak? Kalau berdouble gimana? Kalau berdouble ya ketolong. Kalau enggak ya berarti guanya, gue bilang. Kesian guanya, gue nggak bisa itu, gue bilang. Seandainya lu memerankan karakter penjahat dan ada adegan minum bir atau minum alkohol. Kalau minum kan bisa di cheating dengan ini ya, dengan dengan teh atau apa. Tapi lu nggak masalah lu memerankan orang yang sedang. Nggak masalah, tapi lihat ujungnya seperti apa. Oh. Apakah ujungnya membawa pesan apa enggak? Kalau cuma minum-minum tanpa ada maksud gitu. Agak berpikir sih ya, Tapi kalau misalnya kita ngomongin peran karakter seniman dan bagus ya udahlah. Kan kerja. Iya kan. Tapi kalau misalnya tapi gue lebih mengutamakan ujungnya kemana sih? Si karakter itu. Iya, dia seperti apa? Apakah ada pelajaran dari whole film ini? Ada pelajaran untuk yang bisa diambil apa enggak? Itu yang gue pengen. Gue pengen dari satu cerita itu ada pelajaran yang diambil. Iya, berarti kalau cuma misalnya, karakter lu kan penjahat, terus dia ada adegan minum bir, tapi sebetulnya nggak ada maksud apa-apa, cuma buat mempertegas karakter aja. Nggak masalah. Selama itu bukan yang namanya gue menunjukkan keburukan benar-benar sampai akhir buruk dan tidak ada perubahan dan tidak ada pesan dalam film itu. Gue nggak mau kalau misalnya nggak ada pesan dan ceritanya mohon maaf biasa-biasa aja gitu. Pesan apa yang lu cari? Ya kayak misalnya kalau
perubahan gitu ya, kalau misalnya dia minum gitu atau dia maksiat, pesannya oh dia ini bisa wafat dalam keadaan seperti ini kalau udah diingetin beberapa kali dia nggak pernah mau noleh, nggak pernah mau berubah, bisa suul khotimah, bisa mati dalam keadaan buruk, atau dia endingnya paling enggak semua orang menghujat dia, tapi dalam kesendirian dia, dalam hatinya dia nangis kepada Allah Ta'ala, dia sujud, kemudian setelah minum dia nangis dalam keadaan mengingat Allah Ta'ala. Ini gimana nih hukumnya? Nah ini kan di filmin dibahas juga pasti kan. Nah itu yang masih oke menurut gua. Jangan sampai cuman wah maksiat saja tapi tidak ada artinya gitu. Yang di film Live itu lu kan jadi penjahat tuh, gue liat Iya, di trailernya tuh. Iya. Itu kenapa lu mau ngambil itu? Pesannya keren di situ. Apaan? Pokoknya ini kan pesannya itu sayangnya seorang bapak kepada keluarga. Karakter lu tuh seorang bapak. Ya. Dan ini kan memang film ini kan drama psikologis ya. Drama psikologis, dan yang dimainkan itu adalah psikologis yang nonton. Film ini gue suka pertama karena gue jadi psikopat. Lu? Iya, gue jadi psikopat, gue nggak ada bikin nggak ada adegan bermaksiat, pegang tangan apa segala macam, gue nggak ada. Terus juga gue main dengan dunia gue sendiri. Iya, gue liat di situ lu cuma ngomong di mikrofon kan? Iya, yang di trailer kan. Iya. Iya, gue main dengan ruang sendiri, dengan medan gue sendiri, dan gue bebas berhayal dan berimajinasi di situ. Jadi ini yang gue suka dari film Live. Ini yang belum pernah ada, dan gue rasa di Indonesia belum ada film begini. Menarik, asli. Kenapa gue tertarik sama film ini, belum pernah gue temuin. Ini tuh kalau gue lihat di trailer tentang orang diperangkap di dalam lift, terus si ibu-ibu tuh kan diancam ya katanya kalau dia nggak ngapain sih terus anaknya bakal dibunuh ya. Sama lu kan, itu penjahatnya lu. Iya. Tapi bukan gue yang bunuh. Mereka sendiri yang bunuh pada akhirnya. Kan ada segala, bagi kalian kami hanya angka. Ya, bagi kalian kami adalah angka. Ya, ini adalah gambaran ketika seseorang yang dianggap kecil tidak berharga di mata mereka yang besar. Di film ini adalah suara hati orang-orang kecil di luar sana yang mungkin pernah dianggap tidak ada oleh orang-orang besar, padahal mereka berarti dalam kehidupan orang-orang besar. Penguasa maksudnya. No comment. No comment. Tapi lihat ini nggak quote satu lagi tuh. Apa yang di trailernya? Trailer ya. Kalau negara adalah kayu, maka penguasa adalah tukang kayu dan pengusaha adalah pisaunya. Iya si Ferdi ya, Si karakter Ferdi Sulaiman yang ngomong. Iya. Itu keren sih, quotes itu keren. Itu wow, kesini nih gitu. Iya, biasanya lu dapat peran ustadz tukang ruqyah, tiba-tiba di film Live lu jadi penjahat. Iya. Tapi masalah gue penjahat atau bukan, silakan nonton sendiri. Oh, kalau di situ terlihatnya lu seperti penjahat. Seperti penjahat. Ya kalian bisa menilai siapa yang jahat, siapa yang mana yang baik. Pada akhirnya nanti di film. Iya. Tapi kalau di trailer kan kayak yang lu yang membuat mereka terperangkap di lift itu kan. Iya. Di trailer kayak gue yang range semuanya. Gitu. Itu yang bikinnya apa sih? Kalau gue lihat di trailer yang bikin The Raid, Bikin The produsernya The Raid ya? 1 dan 2 betul. The Raid, Om Toro yang bikin. Nah si Om Toro itu akhirnya kita mau bikin ini, ada berapa film lagi yang belum tayang, dan alhamdulillah jadwal tayangnya lebih cepat yang ini. Si Live ini. Ini kan tayangnya 26 Februari. Betul. Syutingnya dari tahun berapa? 2 tahun lalu kalau nggak salah. Oh, 2 tahun lalu. Oh enggak, belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama. Ya pokoknya sebab film itu gue sama teman-teman join ke perusahaan IT, enak dia.
Gara-gara film itu? Gara-gara film itu. Apa hubungannya? Karena gue IT di situ kan. Oh iya. Tertarik gue kayak oke. Dan gue pelajarin, menarik nih. Akhirnya ya berdampak pada kantor ini. Jadi mendirikan ini. Sama teman-teman tuh, IT, udah kita gini, bikin keren segala macam sampai ke sini. Lu banyak gitu ya, main jadi OJ, belajar agama, main jadi aktor gitu. Yang ngerti IT, tiba-tiba diriin perusahaan IT. Gitu, gue kayak mikirnya apa ya, muhal lama. Gue tuh selalu jeleknya gue tuh mendalami. Jeleknya itu. Makanya lu harus hati-hati milih peran ya, karena nanti bisa terlalu mendalami ya. Mang, gua yang filmin zaman dulu gua 2 tahun gak bisa keluar dari karakter. 2 tahun. Jadi apa? Yang UJ. Oh, jadi lu merasa jadi UJ terus? Iya. Cara ketawa, cara bicara, cara ngomong, aduh semuanya. Sampai sekarang lu akrab sama Abi ya? Sekeluarga gua akrab. Gitu. Jadi film Live ini ya menurut gue sesuatu hal yang berbeda. Film Live ini gue bisa bermain di luar koridor gue. Gimana maksudnya di luar koridor lu tuh? Ya di luar koridor yang pada umumnya gue lakuin. Ya ustadz lah, yang inilah, yang itulah. Tapi jadi skoper itu menyenangkan. Pesannya apa? Kalau lo tadi ngomong-ngomong pesan, film Live ini pesannya apa? Sayangnya bapak kepada keluarga. Kalau buat guanya, kalau buat semuanya, kebohongan akan terkuak pada akhirnya. Yang kalian cari, yang di mata kalian adalah nominal angka, tidak akan ada artinya ketika kebenaran terpampang di depan mata. Serius sekali ternyata pesannya. Dalam ini film. Iya. Dalam. Si Ferdi itu jadi apa di situ? Ferdi jadi bos saya. Oh. Ferdi jadi bos gua. Terus ada Syarifah Danis jadi apa? Syarifah Danis bininya. Oh, bininya Ferdi. Iya. Ibu Doris. Kalau si Tengku Rifkana, Rifnu. Ya, Tengku Rifnu. Rifnu itu jadi salah satu orang yang mau yang mau kerjasama lah dengan temennya mereka, si Max Matino. Max Matino tuh yang botak. Ya, yang agak-agak Indo gitu ya. Iya, dia punya podcast. Gitu. Si Max Matino tuh di film ini, ya, ceritanya punya podcast. Ceritanya podcaster dia. Si ibu-ibu yang terperangkap di Live itu siapa? Dia adalah seseorang, tanpa spoiler nih ya, yang menjadi apa ya? Gue tuh gatal pengen ceritain tapi jangan ya, tanpa spoiler. Ceritakan aja apa kan yang terlihat di trailer. Dia adalah salah satu pelaku dan salah satu korban. Si ibu-ibu itu yang anaknya diancam itu. Siapa lagi selain lu? Ferdi, Rifnu, Ikana, Ismi, Danis, Ismi nama ibu itu kan, Liv. Terus si Danis, terus siapa lagi? Ferdi. Danis sudah. Ferdi, Danis, Rifnu, si Ismi, Max. Terus siapa lagi tuh ya? Amel Alfi, terus gua. Sutradaranya siapa? Randy ini ya timnya Troyes. Gua ngelihatnya sangat asik kerja sama dia. Open. Gimana? Dia open karena apalagi di adegan gue aja ya. Adegan gue ribet mal. Ribetnya gimana? Gimana nggak ribet? Gue harus bicara dengan layar hijau semuanya. Gue komunikasi sama mereka. Gue bilang oke, gue coba kasih the option ya. Lo mau ngasih gimana Vi? Gue ngasih gini. Kalau lo oke, lo lanjutin. Kalau nggak lo kata aja, gue bilang.
Oh, karena ya lu berkomunikasi dengan layar ceritanya di film. Layar. Dan pada saat take ya Tidak belum ada. ada, iya belum di take itu. Mereka menunggu saya. Gitu. Itu yang bikin gua kayak happy. Wah, kayak Iron Man nggak sih? Tek, 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 gitu. Ya, ceritanya canggih ya. Iya. Tapi kan lu berakting dengan orang yang nggak ada, gimana tuh? Maksudnya kan lebih susah dong karena belum ada gambar-gambar. Susah. Makanya gue kayak imajinasi aja gue mainin. Imajinasi. Mana gue dialog panjang-panjang banget. Jadi, ntar nonton tanggal 26 itu gue dialog panjang banget. Tapi kan lu biasa baca bahasa Arab yang panjang itu Wow, apa? betul juga. Apalagi cuma bahasa Indonesia. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Gini segini nih gue baca nih, harus baca. Wah ini gimana nih? Wah, oh ya gue pelajarin dulu. Oke, yuk Tik yuk. Mana gue harus nangis, nggak harus nangis ya, cuman ada harunya, ada momen gue switching dari ketawa tiba-tiba nangis, marah. Switchingnya enak lah, gue seneng aja di situ. Ya mudah-mudahan teman-teman suka. Betul. Tapi nggak ikut stres kan, lu katanya terlalu dalam. Ini kan perannya kayaknya penuh masalah psikologis sih karakter lu tuh. Selama syuting hampir, kalau gue waktu gue hampir seminggu ya syutingnya buat gue doang. Teman-teman di lokasi nggak semuanya mau deketin gue ngajak ngobrol, takut. Takut, mereka takut. Bahkan ada yang nggak masuk ruangan gue, nggak masuk ruangan sama Alfi ya. Jadi kayak oke. Karena lu harus memerankan karakter orang yang bermasalah ya kan. Iya, bermasalah mentalnya, ada kerusakan dengan masa lalunya. Nah itu gimana cara lu dapetin? Ya cara dapetinnya gue pelajarin karakternya, gue pengen tahu siapa keluarga gue yang terluka, siapa ya orang-orangnya, gue pelajarin semuanya, gue build memori yang hilang itu, tanggal berapa gue nikah dengan siapa, nama anak gue siapa, anak gue sekolah di mana, anak kedua gue gimana, itu gue build sendiri. Backstory-nya? Ya backstory gue build sendiri, sampai akhirnya gue benar-benar merasakan memiliki mereka, dan ketika merasakan luka yang terjadi pada mereka itu dalam lingkungannya. Pulang ke rumah gimana? Aman. Jadi balik ke rumah tuh gue harus kayak rilis dulu, keluar dari, kan gue tuh pasti ke lokasi naik motor, gue harus rilis di motor. Nyantai, mana Alfi, balikin lagi Alfinya, mana Alfi, balikin lagi, jangan sampai ke rumah, bahaya, karena nggak normal. Iya, ya maksudku itu kan kalau lu terlalu dalam ke bawah-bawah. Iya, balik ke rumah, terus sampai rumah gue nggak langsung masuk ke rumah, gue ngerokok dulu di rumah, ngeliatin motor, ngelapin motor. Oh ini Alfi nih, nah udah tenang, gue balik, gue yakin gue balik ke atas, gue ke atas. Kalau belum yakin masih di luar. Gitu. Besok cari lagi si penjahat Iya. itu. Mengingat memori apa? Kan kadang-kadang orang katanya paling gampang mengingat yang terjadi pada diri sendiri supaya lebih mudah dapetin rasanya. Kalau gue enggak ya, alhamdulillah ya memori yang di film itu aja Pak. Itu aja gue ulik. Nggak perlu mengaitkan dengan kehidupan lu aslinya gitu. Enggak sih. Kalau gue sih enggak. Karena kalau mengkaitkan dengan kehidupan asli, ada kadang cocok, kadang enggak. Jadi paling works itu adalah mengulik kejadian dalam film dan disematkan dalam diri. Bukan nyari-nyari yang mirip perasaannya dengan yang terjadi ya. Enggak. Masa lalu lu kelam nggak sih? Menurut Ngana, pakai nanya dia. Menurut Ngana. Ya kan siapa tahu meskipun pemakai tapi kan ternyata bahagia. Dari mana bahagianya? Bahagia di mana? Digerebek polisi, tangkap polisi. Dari mana bahagianya coba? Apakah ada orang tangkap polisi? Aku tangkap polisi, aku happy. Gak ada dong. Gak ada dong. Gak ada deh. Kalau dia masa lalu kelam, jawabannya itu doang. Tapi kalau keluarga ya alhamdulillah, semuanya alhamdulillah aman. Lu bukan broken home. Bukan. Bokap itu dulu seorang atlet tinju. Oh, atlet tinju. Bokap Kelas apa?
Oh gak tahu dia masih kecil. Pokoknya di ring bokap main itu ada yang meninggal, nenek bilang udah berhenti kata dia. Gara-gara berantem tanding sama bokap meninggal. Enggak ada yang bokap. Bokap itu pertandingan keberapa gitu. Oh, pertandingan sebelumnya. Ya sebelumnya ada yang main meninggal di ring. Itu kayak terus teman bokap juga ada yang kena kepala dipukul. Jadi kayak udahlah bokap berhenti disuruh nenek ngomongin Mbah. Udah bokap kembali menjadi orang kantoran. Dari petinju jadi ke kantoran. Iya, seperti saya di kantoran. Gitu. Tahu cuma narkoba aja lu mah, kelamnya bukan broken home. Enggak, narkoba aja gua, narkoba sama kenakalan remaja lah ya. Nah, kalau ada orang yang masih begitu misalnya di temen lu atau apa, biasanya lu gimana? Untuk Iya, kan pasti kan lu ada kewajiban lu bilang kan untuk berdakwah. Iya. Tapi kan lu juga dirangkul bukan dipukul. Nah, caranya kalau ada orang yang masih make, tergantung dia pakai apa dulu. Kalau misalnya dia pakai apa ya, Inex misalnya ya, gue selalu bercandain, wah kurangin, karena dia skip tuh kan, wah skip nih kurangin gue bercandain, gue belokin, nggak terlalu gimana. Tapi kalau ketika lagi berdua, gue cuma ngobrol sama mereka, kalau sempat gue bilang, gue tahu lu malas sholat, tapi kalau sempat lagi mandi, lu wudhu, lu basuh setelah telinga, kepala, telinga lu basuh di punduk lu, gue bilang, emang kenapa? Biar skip lu tuh balik lagi, gue bilang, dan si kimia yang lo makan itu coba dikurangin. Gue pernah kok begitu, bukannya kita menggurui, karena gue pernah di sana. Gue nggak pengen lo tidak memiliki, nggak ada perolehan kan di situ kan, nggak ada perolehan, nggak dapat apa-apa, justru harta makin habis. Ya coba dikurangin aja lah, bisa kok, gue aja bisa. kalau ke yang ngubas atau PT, Kalau PT, wah PT berat sih, agak sulit. Cuman PT itu harus lingkungannya. Gue bilang, lo masih pakai ngubas nih, terus ngubas PT, lo masih pakai di mana di sini? Kalau boleh saran, mending lo pindah deh, pindah. Tapi gimana kalau misalnya gue butuh? Kalau misalnya PT itu harus rehab, lo mandi setiap malam jam 2 pagi pakai air dingin, menggigil, sakit. Ubas juga begitu. Geser di lingkungan lo, karena teman-teman yang make ini kuat keinginan make karena lingkungannya ada barangnya, lingkungannya memiliki barang-barang tersebut, jadi gampang. Once nggak punya uang tinggal nyolong. Jadi geser, coba lebih jauh, keluar pulau. Itu yang membuat kita maju, grow up. Tapi kalau mau ya, kalau nggak apa-apa juga. berarti dulu juga meninggalkan circle lo. Iya, gue tidak meninggalkan, cuma menghilang sementara. Sampai lu merasa kuat. Sampai gue merasa kuat, sampai peluru dalam perang itu cukup, baru gue balik lagi ke mereka dalam nongkrong ya. Cuma kalau kata Abdel kan kadang namanya pecandu tuh nggak pernah benar-benar sembuh, bisa ada satu saat relapse. Ya, setuju gue tuh. Momen relapse itu ada, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Lu masih suka ada gitu? Dulu sempet bang, Waktu awal-awal. ngilu bareng gue. Wah, gue pengen. Sempet, rasa itu ada, kuat. Enak kali ya. Di sini tuh, enak kali ya. Wah, ini bahaya nih. Harus diceritakan dengan orang terdekat, orang tua, pasangan, keluarga. Ceritain tuh, bahaya nih gue. Dan buat teman-teman yang sudah berhenti, once ada rasa itu, silakan belak-belakan ke keluarga, biar keluarga melindungi kalian. Itu saran gua. Sekarang suka ada nggak orang teman lu yang sih gue pengen berhenti sih, ngomong ke lu, tolong gitu? Di DM banyak sih, di DM Instagram banyak. Adalah berapa kemarin tuh, pengen berhenti, gua pengen belajar. Jawabannya kalau pengen belajar, pengen berhenti, ayo ketemu sama gua. Ya, tapi sedikit dari mereka yang mau beneran datang ketemu, ngobrol. Ayo ngobrol gua. Ya,
Kalau teman-teman circle yang masih make, gue cuma liatin aja. Mau nggak? Mereka masih ada yang kayak gitu mau nggak? Nawar-nawarin. Kapung-kap, lu aja enakin, gue bilang. Gue mah enggak, kalem, santai. Sampai mereka kayak mulai tension sendiri gitu. Jadi karakter dalam hidup gue tuh macam-macam bang. Aduh, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi teman konsul. Iya, pergaulan lu segala macam ya, dari anak motor sampai Habib. Iya ya. Iya kan, teman-teman lu gue liat Iya benar juga. story lu kadang suka sama Habib apa. Iya benar juga. Anak motor sampai ulama, benar juga ya. Iya. Ya gimana? Allah kasih di situ, pasti Allah punya pesan di situ kan. Keuntungannya punya teman-teman ulama gitu. Gampang minta nasihat. Ya kadang kita kan kebanyakan bicara kan nggak baik juga. Telinganya ada dua, harusnya banyak mendengar bukan banyak bicara. Jadi minta nasihat dari mereka, minta jangan, kalau emang katakan buruk ya katakan buruk, katakan salah. Mereka kan begitu kan. Cuman mereka tidak mengejudge. Wah ente haram, ente kemana aja, ini nggak ada begitu dia. Oh, insya Allah harusnya begini Vi. Ini mungkin niatnya baik, mungkin aplikasinya kurang tepat gitu. Mereka selalu begitu tuh. Itu yang gua, ya Allah, ya. Circle lu masih ulama-ulama yang ramah ya? Alhamdulillah. Nggak yang galak-galak. Nggak galak-galak. Gitu, jadi emang ya, Dakwahnya halus itu ya? halus dan hal tersebut yang dibutuhkan banyak orang kan. Nggak ngejudge. Ini udah bagus tuh, Masya Allah. Tapi kalau ditambah ini lebih keren nih kayaknya. Itu guru-guru gue. Itu yang Masya Allah. Yang gue seneng itu. Nggak ngejudge, nggak lu bego, lu mau begini, nggak ada yang begitu. Guru-guru gue, alhamdulillah. Lu suka nanya nggak ke guru-guru lu? Itu beli gamisnya di mana? Nggak usah dong, nggak usah. Kenapa anda tiba-tiba beli gamis? Iya kan, kita kalau nongkrong sesama anak musik misalnya, beli kaos itu di mana? Atau sesama anak motor, lu beli Pernah motor? Iya belum. Pernah Lu nanya itu? imamah. Gue udah beli imamah. Iya pasti kan nanya. Pernah. Dari mana Bib? Iya bener. Itu imamah beli di mana? Oh beli Hadramat atau beli di Syihir. Oh iya bahannya bagus. Gitu. Pernah. Iya kan? Bener. Keingetan lagi. Iya bener, pernah gua. Kalau nggak ada di Topet yang begitu? Nggak ada gila. Tokped di Shopee juga nggak ada tuh. Soalnya jauh mang, di Yaman. Beli di Yaman. Si bahan itu gitu. Yang mereka pakai itu. Iya. Gitulah. Ya udahlah pokoknya tonton aja. Film nih. Tanggal 26 Februari 2026. Aku mungkin agak bikin kalian kesel di situ. Dan FYI, dari satu film itu yang ada wujudku secara look jelas clear, wah Alfi ini, itu hanya di ending. Selebihnya mulut, selebihnya mata, selebihnya itu ya. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran buat kita semua, karena live ini menceritakan angka yang dianggap sepele bagi sebagian orang di atas sana. ya pokoknya kalau mau lihat muka Alfi ekstrim close up di bioskop ya. Iya lagi, Iya kan? gede banget tuh. Bener. Lu nggak nyanyi di sini? Enggak dong. Biasanya kan lu suka disuruh soundtrack apa? Soundtrack yang ini enggak? Yang ini enggak, karena agak dark kan. Ya, karena lagu-lagu lu semua Sendu kan lagu-lagu gua. religius. Apa album lu tuh? Aku Manusia. Aku Manusia. Tahun lalu kan baru keluar kan? Iya tahun lalu. Ya sekalian. Masalah datang nih. Sekalian lah ngasih tau lah buat yang mau mendengarkan karya Alfi tapi tidak diceramahi ya. Iya betul sekali karya saya bermusik tapi saya tidak menceramahi, ada di album Aku Manusia dari Alfi Alfandi. Tapi ada satu lagu yang mungkin pas di bulan Ramadan ini menuju Lebaran, ada takbir dalam duka. Gue bikin takbiran tapi psychedelic. Luar biasa, takbiran tapi psychedelic. Enggak ini ya, itu bukan apa namanya,
apa apa istilahnya kalau ibadah yang tidak ada diada-adakan Bid'ah. bukan bid'ah tapi kan Bukan dong. Bukan dong. Bid'ah kan ada dalil mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini kan kita menghantarkan orang, dan hal bermusik ini khilafnya ulama. Kalau mereka dari dulu sudah memperdebatkan ini, selama kita tidak meninggalkan atau tidak lalai kepada Allah Ta'ala, tidak lalai kepada Rasulullah SAW, itu sebagai ulama mengatakan dibolehkan, karena musik itu ibaratkan pisau, dia pakai potong sayur, potong daging manfaat, dipakai bunuh diri atau nodong orang, itu mudarat. Jadi di album karya kami ini isinya adalah hadis, isinya adalah tentang kerinduan hamba kepada Allah, dan isinya adalah ajakan manusia untuk kembali kepada Allah Ta'ala, tapi dibungkus secara light, bahkan ada yang raw gitu. ya itulah berbagai versi Alfi sang ustad, Alfi sang musisi dan Alfi sang aktor. 26 Februari ada Alfi sang aktor Yes. di bioskop, judulnya Live. Terima kasih Bang. Alfi sang podcaster nanti ada Nanti ada tanggal berapa Bang? Lebaran bulan puasa Belum puasa. sama saya di podcast Naik Kelas. Terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.